sudah memimpin, membantu. Ya, bentar. Tugas kita hari ini adalah, ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi pertama, ini yang akan action hari ini berapa orang? 6, Pak. 6, Selamat pagi Bapak Ibu. Oh, selamat pagi Bu Helmi. Sudah bergabung. Ya, mohon maaf Pak, sambil ngajar ini Pak. Enggak apa-apa. Saya juga sambil ada kegiatan lain di Lokakarya. Enggak apa, kita bergantian saja. Ya Pak. Maaf sekali lagi, Pak Joko selamat pagi juga, udah bergabung. Ya. Jadi hari ini yang akan tampil berapa orang ya, Bapak Ibu? sudah Bapak. Oh, Pak Joko, selamat pagi ya. Ya. Komplit sudah kita ini, kompak. Ya, sehat. Ya. Jadi pada hari ini kita sudah mulai ya. Jadi untuk teachingnya dan hari Senin tanggal 11 ya. Jadi waktu pelaksanaan teaching sekitar ya 50 sampai 60, saya pikir tidak sampai 60 menit lah ya. Bahkan 40 menit pun menurut saya antara 40 sampai 50 sudah cukup. Ya, gitu ya. Jadi sudah siap juga dengan observernya ya Bapak Ibu ya. Ini yang tampil pertama saya Pak Dewa, mohon izin. Tapi untuk observer saya belum hadir ini Pak. Pak Apriko sama Bu Anita belum gabung Pak. Iya, tidak apa-apa. Yang lain bisa mewakili. Nah, yang lain bisa mewakili. Gitu saja. Jadi kalau nunggu, ya kalau jaringannya ketemu terus, kalau enggak, gitu kan ya. Siap, prinsipnya saya yakin, kami yakin bertiga bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah terbiasa mengajar, gitu ya. Hanya saja dalam pertemuan ini memang harus kita lalui dalam kaitannya dengan program ini, bagaimana Bapak Ibu tampil sesuai dengan kontrak Bapak Ibu, yaitu RPP. Ya. Nah ini saya kira, jadi kami ya, Bu Helmi dengan Pak Joko nanti terakhir memberikan masukan-masukan sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan apa yang kami ketahui yang mungkin bisa memberikan penyempurnaan, gitu ya. Saya kira itu, ya, saya kira sudah men-setting diri sendiri, apakah nanti peer teaching-nya ini Bapak Ibu, ya, sudah mempersiapkan RPP. Saya kira sudah ya, jadi salah satu RPP itu harus dipakai ya untuk peer teaching hari ini. Saya kira itu supaya segera bisa dimulai. Pak Joko, Bu Helmi, kalau ada masukan untuk teman-teman silakan. Sudah Pak, bisa langsung ini. Sementara ya, belum ada Pak. Oke, silakan action. Bu Anda, tolong ditutup. Speakernya ditutup ya. Speakernya? Mic-nya Bu, di unmute. Mic, maaf. Mic-nya matikan. Nanti recordnya nggak bisa masuk. Oh. Ya mohon izin Bu Helmi, ini teman-teman kan saling bantu untuk recordnya biar cepat. Kalau nunggu yang rekaman asli dari Bu Lutfia ini kan sekitar 2 hari atau 3 hari Bu. Ini kemarin teman-teman sudah musyawarah, jadi ada teman yang membantu merekamnya. Ya silakan. Ya Anda tidak apa-apa. Berarti untuk saya ini nanti yang sebagai observernya siapa nggih? Saya boleh lah. Bismillah. Pak Denny, nggih Pak Denny sama satunya? Sama siapa? Sama Bu Erika. Bisa Bu Erika? Boleh Pak. Iya, kira gantikan aja. Mudah-mudahan segera dianya bergabung gitu ya, per aslinya. Iya Pak. Izin share screen nggih.
Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk PPT saya? Oke, mulai ini G. Bu Indah sudah siap Bu Indah? Wah, deg-deg saya ini. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Pak. Gimana untuk yang piket hari ini? Kelasnya sudah dibersihkan ya anak-anak? Bu Efri tadi sudah piket ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Dengan kelas yang bersih nanti insya Allah untuk pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan apapun, khususnya masalah bau yang tidak enak dari sampah ya. Kita ini masih masa pandemi kan anak ya, meskipun trennya sudah menurun, ya alangkah baiknya kita tetap ikhtiar menerapkan protokol kesehatan, paling tidak dengan menerapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya. Sehingga semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi atau memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Mas Denny, silakan dipimpin doanya. Siapa? Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Denny sudah membantu saya untuk memulai aktivitas hari ini dengan berdoa. Untuk selanjutnya, Pak Imron akan mengabsen untuk peserta didik yang hadir pada hari ini. Ada yang tidak hadir peserta didik untuk hari ini? Ada Pak. Nah, siapa? Mas Denny? Bu Anita Pak. Oh, Mbak Anita ya. Sama siapa lagi, Mas Denny? Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Kemana ya Mas Apriko ya? Kok enggak kelihatan di kelas ini? Masih jajan, Pak. Oh, masih jajan. Oh, sudah waktunya masuk, masih jajan. Nanti tolong diingatkan ya teman-temannya, kalau sudah waktunya pembelajaran, temannya diingatkan untuk segera masuk ruang kelas nih untuk mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih Mas Denny selaku ketua yang sudah membantu menginformasikan kehadiran teman-temannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Pak Imron mau mengecek nih, mereview kembali materi pada minggu kemarin. Nah, mungkin ada yang masih ingat untuk minggu kemarin kita mempelajari materi apa? Mbak Indah mungkin? Materi apa Mbak Indah? Interaksi antar ruang, Pak. Oh iya, betul, bagus sekali. Apa itu interaksi antar ruang, Mbak Indah, kemarin? Interaksi antar ruang itu berbagai aktivitas timbal balik yang dilakukan beberapa ruang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke, bagus. Nge. Kita mengulang kembali materi yang kemarin. Berarti Mbak Indah ini sudah belajar tadi malam. Ya. Ini sebagai contoh yang bagus untuk teman-teman yang lain. Ya. Mbak Erika, Mas Aziz, ya, dan lainnya untuk belajar di rumah, khususnya materi yang sudah Pak Imron ajarkan. Oke, untuk hari ini nanti kita insya Allah akan mempelajari tentang materi mobilitas sosial. Ya. Nah, ini Mas Apriko baru hadir di kelas ini. Dari mana Mas Apriko? Bisa dengar suara saya, Mas Apriko? Nah, kelihatannya masih meneruskan jajannya ini ya. Oke, kita lanjut. Katanya berusuh, Pak. Lagi sakit mulut. Oh, lagi sakit mulut. Ya, kita doakan ya. Semoga semua teman kita yang dalam keadaan sakit segera diberi kesembuhan, dan kita yang sudah sembuh kedepannya juga semoga terus dalam keadaan sehat. Ya, amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah ini materi yang akan kita pelajari hari ini tentang mobilitas sosial. Coba
Mbak Erika, dulu pada waktu sebelum SMP, sekolahnya di mana Mbak Erika? Kemarin saya SD-nya di SD swasta, Pak, Pinang Oh, Damai, di Pak. SD. Sekarang sekolah di jenjang SMP, Pak. SMP. Berarti ada perubahan ya Mbak Erika? Iya, Pak. Yang dulu masih unyu-unyu ya, masih SD, sekarang sudah SMP. Iya, Pak. Mas Aziz, dulunya sebelum SMP sekolah di mana Mas Aziz? Saya sekolahnya di SD sama Pak. Oh, sama. Satu sekolah juga dulunya. Dulunya sih satu sekolah sama Bu Erika, cuma saya pindah karena dibawa bapak saya. Oh, gitu ya. Oke, bagus. Jadi, mobilitas sosial ini nanti juga akan berhubungan dengan keadaan yang ada di sekitar kalian, anak-anak. Jadi, Bapak tanya tadi untuk mengaitkan ya materi yang akan kita pelajari dengan kondisi yang sudah kalian lakukan. Ini tadi sudah dibantu oleh Mbak Indah tadi mengingat materi kemarin tentang ruang, interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Imron akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian nanti yang pertama mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik, menentukan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar, menguraikan mobilitas sosial vertikal dan horizontal, dan menyajikan hasil diskusi dan presentasi kasus PHK yang ada di Jombang nanti di daerah kita sendiri. Untuk metode yang Pak Imron gunakan nanti adalah metode problem based learning. Ya. Nanti untuk penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti kalian akan Pak Imron bentuk menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok nanti kurang lebih ada 5 ya. Ada 5. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian amati gambar yang Pak Imron tampilkan itu. Ada gambar 1 ya. Gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Coba kalian amati terlebih dahulu. Apa hubungannya gambar-gambar yang Pak Imron tampilkan itu dengan materi yang akan kita pelajari? Oke, kalian amati sebentar, kurang lebih 2-5 menit dari sekarang. Oke, kurang 2 menit lagi. Setelah Didik. Oke. Dicermati betul gambar itu gambar apa ya itu ya. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti tak tanya ya, acak nanti siapa. Gambar 1 nanti apa, berhubungan tentang apa, gambar 2 apa, gambar 3 tentang apa, dan gambar 4 seperti apa. Oke, waktunya sudah habis. Tadi Dek, coba Mbak Grace. Hadir ya Mbak Grace pada pagi hari ini. Ya Pak. Coba dari hasil pengamatanmu gambar 1 itu apa ya? Ayo. Oh, itu Gambar siapa itu? Pak Presiden, Pak. Pak Pak Presiden itu dari tukang kayu. Sekarang jadi presiden, Pak. Oh, bagus. Itu adalah gambar
Pak Presiden kita, Pak Jokowi, yang dulunya tukang apa itu mebel ya, Iya, yang Mebel. payung mebel, sekarang menjadi presiden. Bagus. Coba berikan tepuk tangan untuk Mbak Grace. Nah, sudah. Oke, yang kedua, gambar yang kedua. Coba ketua kelas sekarang, Mas Denny. Coba gambar kedua itu gambar apa, Mas Denny? Mas Denny, wah ketiduran nih Mas Denny. Enggak, Pak. Ya, Ya, Pak. gambar kedua itu gambar apa Gambar Mas kedua Denny? gambar bupati yang pakai seragam bupati terus berubah, Pak. Jadi pakai Berubah. seragam oranye tuh, Pak. Iya. Apa itu keterangannya itu di gambar, Mas Namanya Denny? Bupati Mojokerto. Ya. Oh, tersangka korupsi, Pak. Oh. Ada hubungannya enggak dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kalau tadi yang disebutkan Mbak Grace itu kan dari pengusaha mebel sekarang menjadi presiden, yaitu presiden kita Pak Jokowi. Terus sekarang kamu ya Mas Denny dari bupati terus jadi terpidana korupsi. Ada perbedaan enggak itu Mas Denny? Ada, Pak, perubahan, Pak. Nah, kalau yang gambar pertama apa? Ah, Gambar pertama dari yang awal perubahannya naik atau turun itu? perubahannya naik, Pak. Oh bagus. Terus kalau yang kedua itu yang kamu Kalau yang sebutkan kedua tadi dia turun, Pak. Oh iya, turun. turun Dari ya bupati Pak. menjadi tersangka. Bagus sekali Mas Denny bisa memahami gambar yang Pak Imron tampilkan. Tepuk tangan untuk Mas Denny. Wah bagus sekali. Terus yang gambar ketiga siapa ini ya? Yo siapa? Coba Mbak Indah. Gambar ketiga itu hasil pengamatan gambar apa ya itu ya? Kok taman sekali itu kelihatannya fotonya. Ayo Mbak Indah. Putra Nababan, Pak. Ya. Dari pembawa acara RCTI jadi pembawa acara Metro TV. Oke. Itu dari apa? RCTI ke Metro TV sama enggak, Mbak Indah? Sama-sama jadi pembawa acara, Pak. Sama-sama. Jadi enggak naik enggak turun ya itu ya? Iya, beda tempat aja. Beda tempat saja. Bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Indah. Oke, selanjutnya gambar yang keempat anak-anak. Gambar yang keempat. Siapa yang belum ini? Oh, Mas Aziz. Ayo Mas Aziz. Semangat Mas Aziz. Pak masih pagi nih. Ya, Gambar Pak. 4 itu gambar apa Mas Aziz? Itu lumbung ekonomi, Pak, dari bacaannya, Pak. Lumbung ekonomi. Coba dicermati lagi Mas Aziz. Apa ya? Sepertinya itu acara itu, Pak, acara bedah rumah ya. Oke, nggak apa-apa pengamatannya. Yeah. Itu bawahnya apa itu Pak? Oh Mas Aziz, mohon maaf Mas Aziz. Perpindahan, terus menetap. Sebelum lumbung ekonomi itu atasnya tulisan apa itu? Transmigrasi ya, perpindahan. Perpindahan apa Iya, Mas Aziz? transmigrasi, Pak. Aduh, maaf. Saya nggak ngapalin, Pak. Ya, enggak apa-apa. Mungkin gara-gara baru cukur rambut itu ya. Oke, enggak apa-apa. Bagus. Kamu sudah bisa mengutarakan apa hasil pengamatanmu itu sudah bagus. Daripada temanmu nanti ada yang ditanya diam saja ya. Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Ya. Biasanya Mas Aziz ini suka malu-malu ya biasanya. Enggak mau ditanya. Alhamdulillah meskipun kurang tepat, ya, tapi sudah berani mengutarakan pendapat. Oke. Terus yang selanjutnya akan Pak Imron tampilkan. Yang kedua yaitu tentang video. Coba kalian amati videonya, ya.
Kurang keras, Pak. Ya, kita simak perjalanan Joko Widodo mulai sebagai pengusaha mebel di Solo hingga kembali memenangkan pemilihan presiden 2019. Gimana Mas Aziz, sudah kedengaran? Udah, Pak. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 dari pasangan Notomi Harjo dan Sujiatmi Notomi Harjo. Jokowi merupakan sulung dari 4 bersaudara. Jokowi menghabiskan pendidikan dasar hingga sekolah menengah di Solo. Bangku kuliah ditempuh Jokowi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tahun 1985, Jokowi menamatkan pendidikannya di UGM sebagai insinyur kehutanan. Setahun kemudian, ia mempersunting Iriana di Solo pada usia 25 tahun. Bersama Iriana, Jokowi dianugerahi 3 anak yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Dari 2 anaknya, Jokowi dianugerahi 2 cucu Jan Etes dan Sedah Mirah Nasution. Lulus kuliah, Jokowi sempat mengadu nasib ke tanah Rencong, Aceh. 2 tahun di Aceh, Jokowi kembali ke Solo dan bekerja dengan pamannya di bidang perkayuan. Ingin mandiri, Jokowi kemudian mendirikan perusahaan CV Rakabu. Bisnisnya jatuh bangun. Bisnisnya mulai bangkit saat Jokowi keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah menjajakan produknya. Berbekal pengalaman di dunia usaha, Jokowi memberanikan diri maju di Pilkada Solo. Pada usia 44 tahun, Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo periode 2005 hingga 2010. Untuk periode kedua, Jokowi kembali terpilih memimpin Solo tahun 2010 hingga 2015. Baru 2 tahun memimpin Solo pada periode kedua, Jokowi mendapat tugas dari partai untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Konsep belusukan mengantarnya ke Balai Kota mengalahkan petahana Fauzi Bowo untuk periode 2012 hingga 2017. Baru 2 tahun memimpin ibu kota, Jokowi kembali dicalonkan PDIP maju di pemilihan presiden. Di pemilihan presiden, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala bersaing dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2014, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo Hatta hanya meraup 46,85%. Jokowi JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Pada Pilpres 2019 sebagai petahana, Jokowi kembali maju untuk periode kedua. Kali ini, Jokowi berpasangan dengan Rais Am Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali bertemu dengan Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, Jokowi kembali unggul dengan perolehan suara 55,5%, sementara Prabowo Sandi hanya memperoleh 44,5% suara. You can start your Australian education today from wherever you are. Find the right course and location for you and start studying with Australia Today. Online. Oke, peserta didik, dari gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi serta video yang sudah Bapak putar, Bapak tadi kan kalian sudah mengamati baik itu gambar maupun videonya, dimana apa hubungannya dengan materi mobilitas yang kita pelajari hari ini. Tadi yang awal gambar sudah diterangkan oleh Mas Denny, Mbak Erika, Mbak Indah juga. Sekarang tadi yang video, coba yang video. Mas Gum, ya silakan.
Iya Pak, yang saya lihat Pak, dulunya Pak Jokowi kan tukang kayu tuh Pak, sekarang jadi presiden Pak. Hebat Pak. Hebat, bagus. Lebih hebat kamu juga, Mbak Erika, sudah bisa mengamati hasil videonya. Jadi itu naik atau turun, Mbak Erika? Status mobilitasnya. Naik Pak, jadi presiden. Naik ya. Hebat Pak. Hebat, bagus sekali Mbak Erika. Iya Pak. Ya, jadi untuk gambar dan video yang Bapak tampilkan tadi itu masih berkaitan dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Jadi alhamdulillah dengan gambar dan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, Bapak sudah sedikit banyak mengetahui tentang pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Kira-kira sudah paham penuh atau masih kurang yakin untuk pemahaman materinya pada pagi hari ini? Gimana, Mas Doni? Kenapa Pak Jokowi kok dari tukang mebel bisa jadi presiden ya Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Denny. Kenapa kok Pak Jokowi dulunya mebel kok sekarang jadi presiden ya? Kok enggak saya saja, Mas Denny jadi presiden gitu ya? Ya. Itu namanya mobilitas sosial ya anak-anak. Jadi perpindahan status, ada yang naik dan ada yang turun, bahkan ada juga yang sama-sama seperti yang disampaikan Mbak Indah tadi. Awalnya di RCTI ya, pembawa acara, di Metro TV juga sama, tapi beda dengan yang dialami oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini mobilitasnya naik anak-anak dari yang awalnya mebel, terus menjadi apa tadi setelah mebel, nggak langsung presiden kan, ada prosesnya, hanya saja untuk mempersingkat penjelasan dari mebel sekarang bisa menjadi presiden. Itu adalah perpindahan status sosial. Nah, kalian semua pasti punya cita-cita yang tinggi, entah ada yang ingin jadi presiden seperti Pak Jokowi, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menggapai cita-cita kalian itu, kalian perlu belajar. Ya. Buatlah cita-cita kalian itu sebagai motivasi kalian untuk semangat belajar anak-anak. Ya, untuk mendorong kalian untuk tekun dalam belajar. Kenapa? Kalau kalian malas belajar, maka akan sulit dalam meraih cita-cita itu. Seperti itu ya Mas Denny, Mbak Erika, dan peserta didik yang lain. Jadi semangat, tetap semangat. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi, tadi sudah saya tampilkan gambar dan video, coba saya bagikan artikel dan LKPD dulu. Ya, sudah saya bagikan ya anak-anak. Sudah diterima ya. Kalian tadi sudah saya bentuk menjadi, sekarang jumlahnya karena yang hadir, karena ini PTM terbatas ya, tidak seluruhnya, hanya 50% yang hadir di kelas ini, karena masing-masing kelompok terdiri sekitar 5. Untuk sementara kalian akan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Ada kelompoknya Mas Dimas, sudah hadir ya Mas Dimas, terus Mas Dimas nanti kelompok 1 bersamaan dengan Mbak Anita, Mas Apriko, dan Mbak Indah. Terus sama siapa ini yang belum ini? Untuk yang kelompok 2 Mas Aziz, Mas Denny, Mbak Erika, Mbak Grace, sama Mas Gomal. Tadi ada yang tidak hadir ya, berarti ada yang satu kelompok 4 ya, karena ada yang tidak hadir. Oke. Dari artikel yang sudah Bapak bagikan, coba kalian amati ya, kalian baca, kalian cermati apa isi dari artikel yang sudah Bapak bagikan. Setelah itu hasilnya kalian diskusikan dengan teman-temanmu dalam satu kelompok, dan hasil diskusi nanti kalian catat di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, nanti setelah LKPD-nya atau lembar studinya sudah masing-masing kelompok isi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya satu persatu. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, coba kalian Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit dari sekarang. Coba diskusikan. Jadi gabung ya sama kelompoknya masing-masing. Ya, enggak boleh
Bertengkar lo ya. Ya, Pak. Mejanya ditata, disesuaikan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Dalam diskusi, kalian juga bisa mengamati sumber lain ya, seperti buku siswa yang sudah dibagikan oleh sekolahan atau kepala perpus, atau kalian juga bisa menggunakan bahan ajar atau handout yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Nah, itu bisa menjadi sumber referensi kalian nanti dalam berdiskusi. Oke, lanjutkan anak-anak. Barangkali ada yang kesulitan mencari halaman materi mobilitas, ya. Mobilitas di buku siswa yang kalian pegang itu ada pada halaman 79 sampai 87 ya. Nah, untuk handout-nya sudah jelas ya, sesuai materi pada pagi hari ini. Coba kalian diskusikan dengan teman-temanmu, nanti hasilnya dituangkan ya di dalam LKPD. Oke, kurang 1 menit dari sekarang, anak-anak. Coba disiapkan untuk persiapan presentasinya setelah ini ya. Gimana untuk kelompok 1, ada kendala, Mbak Enda? Dalam diskusinya ada kendala enggak? Atau lancar-lancar saja? Lancar ya? Ya. Lancar, Pak. Oke, bagus sih. Oke, kelompok 2, coba ketuai Mas Aziz kelihatannya ini. Gimana Mas Aziz untuk kelompok 2, ada masalah atau kendala? Banyak masalah Pak, cuma saya kerja Pak, yang lain gak kerja Pak. Wah, enggak boleh itu. Ayo yang lainnya. Alhamdulillah, Grace, Mbak coret-coret Efri buku sudah saya, masuk. Pak. Wah, jangan Mas Aziz. Grace ini Pak, coret-coret Oh, buku Bu saya Pak. Grace. Oh, saya kira Mas Aziz tadi. Efri kelamaan di belakang Pak, di WC. Nggak bisa kerja nih, Pak. Ayo Mbak Efri, dibantu temannya itu. Mbak Efri nanti masuk kelompok 1 ya. Tadi iya, Bapak Pak. masukkan. Iya, Oke, Pak, ayo ya. dibantu temannya diskusi ya. Setelah ini presentasi satu-satu. Pak. Mbak Grace, bukunya Mbak Erika jangan dicoret, nanti Mbak Erika dimarahi ibunya nanti. Apalagi kalau tulisannya ada bentuk alafzinya gitu, wah nanti Maaf, Pak. jangan ya. Pak, ada nih tuh, Pak. Ledekin saya, Pak. Oh, Mas Denny, jangan Mas Denny. Kalau suka langsung katakan I love you Mas Denny. Wah. Oke. Oke, sudah selesai ya anak-anak untuk diskusinya. Coba Pak, Efri cubit-cubit saya, Pak. Wah, jangan Mbak Efri. Mas Dimas sudah ada yang punya itu loh. Nanti cemburu yang punya. Oke. Oke, coba kita presentasi satu persatu ya. Coba kelompok 1 dulu. Coba apa yang kalian pahami dari hasil diskusi kalian. Sudah dibuka ya? Atau dilihat ya untuk lembar LKPD-nya. Dari artikel yang kalian terima, apakah terjadi mobilitas? Terus yang kedua apa itu? Bentuk mobilitas apa yang terjadi di situ di artikel itu? Coba perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang bisa? Ayo. Antara Mas Dimas, Mbak Anita, Mas Afriko, Mbak Enda, sama Mbak Efri yang baru gabung. Mbak Efri, semangat Mbak Efri. Mbak Efri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya dari tadi, Pak. Oke. Pak, jawabannya kok nggak ada ya, Pak? Oh, jawabannya nggak ada. Ya, kamu diskusikan ya Mas Afriko hasilnya apa. Sebisa kamu, sepaham kamu, nggak apa-apa. Boleh browsing nggak, Pak?
Boleh. Boleh browsing. Kan di sekolah kita sudah ada wifi-nya. Oke, boleh kalau memang buku Apa nyebut-nyebut saya paket. lagi tuh Pak? Wah, jangan Pak Efri, nanti ada yang cemburu itu nanti. Oke, Pak, materinya Pak. ya materinya mobilitas Halaman berapa Pak? Nggak ada di buku ini Pak. Saya cari-cari Pak. halaman 79 sampai 87 tadi sudah Bapak kasih Oh tahu. iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Ya, atau di handout yang sudah Bapak bagikan itu ada juga tentang materi mobilitas. Yang udah boleh pulang ya Pak. Loh, kan masih pagi Mas Aziz. Masa baru berangkat sudah mau pulang, nanti uang sakumu utuh lagi. Yes. Kasihan Bu Jawabannya kantin kirim. nanti. Ya. Coba sebisanya ya anak-anak hasil diskusi kalian presentasikan satu persatu. Coba siapa dari kelompok 1 yang bisa? Antara Mas Dimas, Mbak Anita, Mas Afriko, Mbak Indah atau Mbak Efri? Coba silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo anak-anak, siapa? Mbak Efri mungkin mau mempresentasikannya? Sebisanya saja. Bentar Pak, lagi diskusi dulu Pak. Iya, belum Pak, Oh, belum. belum selesai. Ketuanya Oke. tuh Adimas Pak. Oh, ketuanya Pak Dim, Mas Tadi Dimas. saya ketuanya. Kok gonta ganti ketuanya? Pak, Mas Denny itu ketua kelompok 2, Mas Denny. Jangan ganggu kelompok lain ya. Iya Pak, Kalau- ada nih iseng dia. Gangguin terus. Oke. Oke, salah satu kelompok yang siap saja atau kelompok 2 yang dulu mau mempresentasikan hasil diskusinya. Karena waktu kita juga nanti setelah berganti dengan guru yang lain. Ayo coba silakan siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dari buku paket, buku siswa atau handout yang Bapak bagikan atau browsing juga bisa. Kalian hanya menganalisis saja nggih. Apakah di artikel itu ada bentuk mobilitasnya? Apakah bentuk mobilitasnya seperti itu? Ya Pak, saya coba jawab Pak. Ya silakan Mas Dimas, bagus sekali dari kelompok 1 ya Mas Dimas, coba silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah artikel di atas terjadi mobilitas sosial di daerah Jombang? Jawabannya iya, ada. Kedua, Terus. dari artikel di atas, bentuk mobilitas apa yang terjadi di Kabupaten Jombang? Mobilitas sosial vertikal ke bawah, karena terjadi pemutusan kerja yang tadinya punya kerjaan, sekarang menjadi pengangguran. Oke, bagus Mas Coba Dimas. bandingkan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ada yang menjadi lebih baik atau naik. Kemudian ada juga yang vertikal ke bawah yang menjadi lebih buruk atau terjadi penurunan. Bagus sekali. Ayo Bagaimana selanjutnya. Bagaimana upaya masyarakat Kabupaten Jombang untuk menghadapi masalah yang terkena dampak pandemi COVID-19 untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau menurut kelompok kami, masyarakat mencoba membuka usaha sendiri dari modal yang mereka punya. Selain itu juga harus ada bantuan dari pemerintah supaya masyarakat yang terkena dampak COVID itu punya modal, Pak. Itu bagus. hasil dari kelompok 1, Pak. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 anak-anak. Oke, sudah berhasil menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Bagus. Jadi hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus nih. Dari artikel yang sudah dibaca, yang Bapak bagikan, ada bentuk mobilitasnya. Betul ya, bentuk mobilitasnya yaitu vertikal turun. Terus tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang perbedaan mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal
turun, bagus. Terus selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 itu tentang bagaimana masyarakat Jombang mengatasi kondisi tersebut, salah satunya dengan buka usaha tadi ya, dengan modal sendiri atau bantuan dari pemerintah. Coba sekarang ganti waktunya kelompok 2, yuk siapa? Jawabannya sama Kak, gimana ya? Enggak apa-apa, disampaikan saja nanti kita evaluasi bersama-sama. Coba saya Pak Imran nanti amati di mana persamaannya, barangkali ada perbedaan sedikit. Coba siapa? Mas Aziz yang menyampaikan dari kelompok 2. Mbak Epri, Pak, tadi saya yang nulis, Mbak Epri giliran yang baca, Pak. Oh, ganti bagi tugas. Coba ayo Mbak Epri. Saya kelompok 1, Aziz. Oh, iya. Saya Pak, saya kelompok 2. Iya, silakan Mbak Kris. Aziz masuk itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, ayo. kami akan dari hasil jawaban, hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi yang pertama artikel apakah terjadi mobilitas sosial di daerah Kabupaten Jombang? Ada Pak, ada mobilitas sosialnya. Terus kemudian bentuk mobilitas apa yang terjadi di Kabupaten Jombang? Itu ada bentuk mobilitas sosial vertikal turun. Vertikal turun kenapa? Dari karena akibat pandemi COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya. Jadi itu termasuk mobilitas vertikal turun. Bandingkan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas vertikal itu ada mobilitas di mana status sosial itu ada yang naik, kalau dia vertikal naik dia naik, kalau dia vertikal turun bisa turun. Sedangkan mobilitas horizontal itu di mana tidak ada perubahan, ya, tetapi di mana status sosial itu sama, ya, dari misalnya tidak ada perubahan status, ya, tetapi tetap sama, yaitu horizontal. Terus bagaimana upaya masyarakat Kabupaten Jombang untuk menghadapi masalah yang terkena dampak pandemi COVID-19 untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya? Tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tetap sama Pak, seperti kami, yaitu adanya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Terus kemudian di mana masyarakat membangun usaha-usaha seperti homemade. Ya, sekarang ini Pak, misalnya seperti banyak yang jual makanan, ya, yang bisa dilakukan misalnya dengan ya bisa dikerjakan dari rumah seperti itu Pak. Itu hasil kerja kelompok kami. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terus mari kita analisis dan evaluasi bersama ya dari presentasi 2 kelompok. Berarti dari artikel yang sudah Bapak bagikan, yang pertanyaan pertama tentang apakah terjadi mobilitas, ya betul, kelompok 1 dan kelompok 2 hasil diskusinya sama. Jadi di artikel itu memang sudah jelas ada mobilitas sosial. Terus yang kedua, bentuk mobilitas apa yang terjadi di Kabupaten Jombang pada artikel tersebut? Juga sama antara kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu mobilitas vertikal turun. Ya. Hanya saja tadi kalau tidak salah dilengkapi lebih diperjelas lagi oleh kelompok 2. Terima kasih. Terus yang ketiga tentang perbedaan mobilitas vertikal naik dan vertikal turun. Ini juga jawabannya sama. Tadi juga dijabarkan lebih mendalam lagi oleh kelompok 2. Ini saling melengkapi ya. Yang pertanyaan keempat tentang upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat Jombang tadi juga sama, yaitu wirausaha, buka usaha baru. Tadi juga disebutkan seperti bisa pakai dana pribadi, mungkin dari uang PHK, barangkali dari PHK atau dari pemerintah. Oke, bagus anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah diskusi berjalan dengan baik. Coba kita yang terakhir, Bapak tutup, dapat kita simpulkan dan refleksikan. Coba ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini?
apa saja yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Ketua kelas mungkin Mas Denny bisa membantu Pak Imron untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari dan kegiatan apa saja juga yang sudah kita lakukan. Nah, coba Mas Denny, Ketua kelas. Ya Pak. Bahwa perubahan sosial itu ada yang naik Pak dari bawah ke atas, ada yang turun jadi baik menjadi tidak baik, dan ada yang tetap saja Pak. Tadi yang dicontohkan oleh oleh Endah, misalnya seorang presenter dia hanya berpindah tempat di stasiun televisi. Terus ada presiden yang darinya tukang mebel menjadi presiden. Terus ada yang jadi bupati, setelah itu menjadi tersangka Pak. Itu Pak. Ya, terima kasih Mas Denny sudah dibantu menyimpulkan kegiatan kita kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi benar ya anak-anak apa yang disampaikan temanmu Mas Denny, bahwasanya kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama kita mempelajari tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial sudah kalian jawab, insya Allah sudah paham, bentuk-bentuknya juga sudah kalian sampaikan juga dari gambar, video, serta permasalahan yang Bapak sampaikan lewat artikel itu. Jadi ada mobilitas vertikal naik, ada vertikal turun, ada horizontal yang sama saja, dan juga ada yang pindah tapi untuk menetap ya. Itu untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu semangat ya, jangan sampai patah semangat ya, tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah ini dilanjut oleh mata pelajaran yang lainnya. Tapi sebelum itu Pak Imron ingatkan ya, untuk materi minggu depan dapat dipelajari, yaitu tentang materi saluran mobilitas sosial. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak sebelum Bapak tutup, ingat peserta didik ya, tetap patuhi protokol kesehatan, karena itu sebagai ikhtiar kita untuk mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Ya. Jangan lupa temannya yang barangkali lupa tidak pakai masker ya, seperti tadi siapa itu, Mas Apriko ya, atau Mas Ajis tadi ya, coba diingatkan untuk pakai masker, karena itu ikhtiar kita agar selamat dari pandemi COVID-19. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang kita lalui dari awal sampai akhir bisa membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua. Oke, kami mengakhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas Denny. Semangat ya Mas Denny. Semangat Pak. Hati-hati di jalan Pak. Ya, terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, sama-sama. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi RPP saya. Mohon masukannya bagi Pak Dewa, Bu Helmi, dan Pak Joko serta teman-teman yang lain untuk kedepannya lebih baik lagi, karena saya pribadi selaku yang pertama presentasi menyadari banyak kekurangan, banyak kekhilafan, jadi mohon masukannya dan perbaikannya. Terima kasih. Monggo, saya kira langsung observer aja. Silakan langsung observer aja. Observernya yang asli sudah hadir ini, Bu Hadir, Anita sama Mas Apriko kelihatannya keluar lagi. Mohon maaf, Mas lagi. Pak Apriko, mohon maaf. Pak Apriko kelihatannya keluar lagi. Ini yang sudah hadir Bu Anita. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih. Bagaimana hasil presentasi saya pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun.
sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan penampilan dari Saudara Ahmad Ali Imron, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak dosen, Pak Dewa, dan Ibu serta Bapak Guru Pamong. Saya baru tergabung, ini baru sekitar berapa menit Bapak, karena kendala teknis Pak. Laptop saya hang, sinyal nggak ada, terus hujan lagi di sini Bapak. Jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti dengan runtut apa yang disampaikan oleh Bapak Ali, tapi sebagai masukan saja, mungkin dalam tahap kegiatan inti yang di sana memang fokusnya adalah untuk bagaimana melaksanakan sintak-sintak dari model problem based learning itu secara runtut dan terlihat jelas, baik dari tahap mengamati, mengolah informasi atau data informasi yang penting untuk memecahkan masalah, maupun kolaborasi dan tahap evaluasi serta presentasi itu. Mohon maaf mungkin dari awal tidak saya ikuti, tapi itu harus diberikan seperti itu tahap-tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik, sehingga dalam kegiatan diskusi itu tidak ada fokus perhatian dari peserta didik maupun kelompok diskusi itu lebih fokus terhadap apa yang akan menjadi objek permasalahan yang akan didiskusikan. Dan terkait tadi mungkin harus ada istilahnya reinforcement atau reward atau bahkan punishment yang sifatnya itu mendidik kepada kelompok atau siswa-siswa yang kurang fokus dalam diskusi maupun dalam presentasi. Mungkin itu Bapak, karena sedikit sekali saya mengikuti sambil persiapan perangkat dan sebagainya ini Bapak tadi, jadi tidak terlalu konsen saya mendengarkan penyampaian dari Pak Ahmad Ali Imron. Terima kasih banyak Bu Anita. Terima kasih. Makanya tadi kok akunnya Bu Anita terus kok ganti Sofiatin, saya add aja enggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Anita. Kendala teknis benar Pak, di luar kemampuan saya, error. Kemarin selesai diinstal, error lagi laptop Pak. Butuh waktu ke sekolah, mana hujan lagi, jadi mobil nggak ada kan ya kalau pakai mobil. Jadi mohon maaf Pak, kendala saya Tetap semangat Bu Anita. Ya, terima kasih. Ini masa Pak Apriko, mohon maaf kok Mas terus ini. Pak Apriko tadi barusan gabung lagi tapi keluar lagi. Berarti ini yang gantikan siapa ini untuk observernya? Pak Denny mungkin. Ini kendala ini Pak, jaringan kan Pak Iya, Apriko. tadi keluar masuk. Daerah, Mungkin Pak Denny mungkin bisa membantu mengobservasi hasil presentasi saya. Mohon bantuannya Pak Denny untuk masukannya dan perbaikannya. Mewakili Mas lagi Pak Apriko, mohon maaf. Ke bawah suasana saya. Monggo Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Ahmad Ali Imron. Ini saya hanya mewakili saja terkait proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, ada beberapa hal yang mungkin masukan dan saran di dalam proses pembelajaran. Ini yang pertama perlu kalau saya secara pribadi mungkin Pak perlu ini Pak video-video yang misalnya dalam tanda kutip gitu ya membuat mereka senang, meskipun yang ditampilkan itu adalah video aslinya begitu ya, sesuai dengan materi, tetapi misalnya disisipkan dengan video-video kartun begitu, jadi ditampilkan sesuai dengan jiwa zamannya mereka, sehingga bentuk penampilan mungkin disisipkan gitu setelah putar video itu, atau diberikan video yang lainnya begitu terkait misalnya motivasi dan lain sebagainya. Dari proses itu sebenarnya sudah cukup bagus Pak Ali Imron, terkait dari pendahuluan, inti dan penutup. Di dalam kelas juga terlihat aktif itu dari siswa, ada yang bertanya, ada yang bercanda,
ada yang tertawa begitu, tapi tetap memfokuskan diri di dalam pembelajaran begitu. Mungkin itu Pak Imron yang bisa saya. Terima kasih banyak Pak Jadi, Denny maaf untuk kalau ada masukannya. kekurangan. Ini sama-sama Pak, sama-sama belajar saya juga ini. Untuk video sebenarnya saya tadi juga agak was-was untuk menampilkan video itu karena khawatir durasinya enggak sesuai target, kan kita diusahakan kan 40 menit. Makanya tadi untuk video saya khawatir molor, dan kalau saya cermati tadi saya juga ikut menghitung waktu. Makanya tadi agak saya percepat diskusinya kan kurang 5 menit, terus saya ayo kurang 1 menit. Saya usahakan untuk mencobakan sesuai RPP-nya, Pak, seperti itu. Jadi mungkin kalau di real di kelas, kalau ada 2 kali 40 menit mungkin masukan Pak Denny bisa saya masukkan gitu, untuk memperbaiki RPP saya, mungkin bisa saya tampilkan video kartun atau video yang lain yang intinya bisa memotivasi peserta didik. Terima kasih Pak Denny. Dan untuk masukannya yang lain mungkin dari Pak dosen atau Guru Pamong. Baiklah, saya akan memberikan Ali ya. Tadi waktunya 43 menit Pak, setelah saya hitung ya. 43 menit. Untuk pendahuluan saya lihat sudah runtut ya, sudah runtut dari mulai memberi salam sampai peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian untuk durasi video juga saya lihat mungkin perlu apa ya, perlu diperhatikan. Tadi kan ada beberapa gangguan ya Pak Ali ya. Jadi videonya tidak ada suaranya dan sebagainya, itu perlu disikapi nanti. Jadi dari awal itu peserta didik sudah diberikan pemberitahuan apakah videonya terlihat apa terdengar, supaya Bapak tidak bolak-balik nge-share lagi gitu ya Pak Ali ya. Itu kemudian saya lihat ya Pak Ali, kalau misalnya ada siswa bertanya, tadi saya lihat Pak Ali langsung menjawab. Nah, alangkah baiknya kalau sebelum Pak Ali menjawab, mungkin Pak Ali bisa meminta peserta didik yang lain tuh untuk menjawab dulu, baru nanti Pak Ali yang memberikan penguatan gitu. Itu mungkin lebih baik ya. Terus tadi juga saya lihat ya, kelasnya ini mungkin karena Pak Ali ini terburu-buru ya. Tadi dari interaksi antara guru, siswa dan sebagainya, saya lihat ramai sekali ya. Ya, mungkin supaya anak-anak ini lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau diskusi kelompoknya, alangkah baiknya mungkin percakapannya dikurangi ya Pak Ali ya. Jadi kelas itu kelihatan kondusif lah. Walaupun saya lihat juga itu sebenarnya untuk mengaktifkan siswa tuh sudah Pak Ali sudah aktif lah ya, sudah kreatif. Nah, jadi itu tambahan buat saya. Kemudian untuk yang lainnya sama yang disampaikan oleh Bu Anita tadi ya. Jadi perlu adanya reward ya untuk anak-anak tadi, walaupun ada tadi tapi disesuaikan ya, disesuaikan. Ya Pak Ali ya. Terima kasih banyak Bu Ilmi. Ya, itu saja tambahan dari saya karena ini harus banyak dari Pak Joko juga mungkin. Iya, monggo. Pak Dewa Agung. Terima kasih Pak Ali. Iya, sama-sama Bu Ilmi, saya juga sangat terima kasih untuk masukannya. Ya, Pak Ali, untuk tampilan perdana ini rupanya sudah memberikan gambaran yang menarik dan baik di dalam proses pembelajaran Pak Ali. Ya. Jadi dalam tinggal manajemen waktu saja Pak, serta mengatur ritme di dalam penyampaian ya. Kenapa demikian? Karena kalau toh nanti ini menjadikan suatu bagian PPL, tentunya akan Pak Ali harus banyak sekali yang harus kalau Anda kata itu video yang ditampilkan itu banyak yang dipotong ya, di trim ya. Misalkan tadi tampilan video kalau merasa terlalu panjang, itu bisa Pak Ali potong, sehingga mana inti yang sekiranya bisa
dipakai dan fokus anak-anak terutama di dalam hal mobilitas sosial yang ditayangkan ya. Kemudian yang berikutnya bahwa di dalam pemberian suatu materi ini sudah runtut, jadi kira-kira kalau diajar Pak Ali rasanya adem gitu ya. Dan itu terasa sekali dan kebapaan seperti ini. Jadi sabar gitu. Sebenarnya Pak Ali tipikal seperti ini yang saya tangkap itu seperti itu ya. Jadi anak-anak pun insya Allah akan bisa mengikuti dengan bimbingan Pak Ali di dalam kelas yang sebenarnya sudah pengalaman di kelasnya seperti itu ya yang saya tangkap. Kemudian tadi ada yang sempat memberikan masukan reward Pak. Jadi memang benar. Jadi supaya ada suatu anak itu merasa diperhatikan, anak itu ada suatu dimotivasi bahwa apa yang dijawab dari pertanyaan yang dilontarkan itu akhirnya menjadi puas, sehingga tanggapan di akhir itu akan menjadikan anak ini ada suatu respon yang positif ya, tanggapan yang positif dan berkesan di dalam proses pembelajaran yang sudah diampu oleh Pak Ali. Mungkin itu saja Pak Ali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Joko untuk masukannya. Baik. Nampaknya ini kan masih banyak yang belum ini berapa orang yang hadir yang akan present praktek ini action? 5 orang ya Bapak Ibu ya? 6 Pak. 6 orang Pak. Ya, 6 ini sudah baru satu ini pukul 9.12 gitu ya. Saya pikir begini aja lah, masukan-masukan dari observer itu cukup. Kalau kami ini sebetulnya sudah memberikan masukan dari Pak Bu Helmi dengan Pak Joko juga sudah ya, prinsipnya masukan-masukan itu sebagai introspeksi untuk berikutnya ya. Yang penting bagaimana itu nanti ada perbaikan-perbaikan. Karena kalau berbicara tentang berteaching ini kan tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Hanya harus konsisten dengan RPP itu aja. Ya itu aja, dikonsisten dengan RPP gitu aja ya. Jadi itu dari saya. Mungkin sedikit yang saya dengar tadi, kan ada tadi pertanyaan kurang tepat itu bagus ya kalau ada jawaban pertanyaan dari guru ataukah murid untuk menjawab gitu ya. Oh kurang tepat itu bagus gitu ya. Tetapi saran saya mungkin perlu lebih halus lagi supaya anak itu kadang-kala sensitif loh. Oh kurang tepat itu kan sama dengan salah kan? Nggak berani lagi jawab itu. Ya katakan saja sudah mendekati. Nah, siapa yang lain menyempurnakan? Nah, sudah mendekati itu artinya kan anak-anak lain ya. Dikatakan kurang tepat dengan sudah mendekati lain. Walaupun kurang mendekati itu jauh gitu ya. Itu simpan aja dalam hati. Jangan dikatakan kurang mendekati tapi sudah mendekati tapi masih jauh. Jangan dikatakan begitu gitu ya. Nanti anak-anak tersinggung gitu ya. Ya itu aja saya kira. Lanjut saja Bapak Ibu untuk yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa, Bu Umi, Pak Joko dan teman-teman yang lain. Kan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.